Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh menyatakan kuasa-Nya dengan menganugerahkan kita kembali kekuatan kehidupan, untuk kita boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan semuanya itu, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18, dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu mengasihi kami. Terkhusus pada saat ini, sebelum kami melakukan kegiatan kami Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman di dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya dengan kesemuanya itu boleh memampukan kami untuk mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak untuk ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18, firman Tuhan. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila iman-Mu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji,
melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu mendengarkan firman-Nya, selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 18, oleh renungan harian Toraya diberikan tema kera buta dan kera gendut. Ada 2 ekor kera yang bersahabat dan saling mengasihi. Kera yang satu adalah kera buta yang pandai dan lincah memanjat pohon. Sedangkan yang satunya adalah kera gendut yang kurang lincah. Kedua ekor kera itu saling melengkapi dan selalu bekerja sama untuk mencari makanan mereka. Pada satu hari, teman mereka berkunjung dan berkata kepada si buta, "Tah, hebat sekali kamu ya. Walaupun buta, kamu bisa mencari makan sendiri. Bahkan untuk temanmu si gendut itu." Mendengar itu, si gendut merasa tersinggung dan berkata, "Apa kamu pikir aku ini begitu malas sampai harus bergantung pada si buta untuk mencari makan? Ingat sobat, tanpa aku, si buta itu tidak akan pernah tahu di mana letak pohon pisang yang sedang berbuah." Akibatnya, 2 ekor kera yang bersahabat itu bertengkar dan akhirnya berpisah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop hari ini menceritakan tentang sekelompok orang di Korintus yang membanggakan diri atas pertumbuhan jemaat Korintus. Mereka bermegah dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat untuk mengukur segala sesuatu, dan ini merupakan kesombongan. Mereka membanggakan sesuatu yang bukan hasil kerja mereka dan bermegah atas hasil kerja orang lain yang mereka akui sebagai hasil pekerjaannya. Padahal itu adalah hasil kerja Paulus dan timnya dalam pemberitaan Injil. Ini artinya bermegah dengan penuh kebohongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti sadar bahwa kebanggaan yang benar adalah kebanggaan karena adanya iman yang tumbuh dalam kebenaran. Janganlah kita mencari kebanggaan diri sendiri dengan mengakui hasil pekerjaan orang lain yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersuka cita pada saat ini, oleh karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh mengawali kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana firman Tuhan ini senantiasa mengajar kami untuk saling mengasihi, saling melengkapi, bahkan Tuhan menjauhkan diri kami dari sifat kesombongan dan bermegah diri. Dan biarlah itu dijauhkan dari hidup kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa di sorga, pada saat ini kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam setiap pekerjaan, usaha, pendidikan anak cucu, bahkan di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, keteguhan iman, kesehatan, sehingga dimampukan untuk menjalani suka duka kehidupan ini. Dan di dalam semua itu pun berkat Tuhan akan senantiasa tercurah. Bapa di sorga, kami juga datang bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merasakan berbagai berkat Tuhan yang dialami pada saat ini. Ada yang berulang tahun kelahiran. Bagi saudara kami Rio T. Allo, Yakob Elem, Kristina Senga, dan Yandris. Dalam pertambahan usia 1 tahun bagi mereka saat ini menjadi sukacita tersendiri. Untuk mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa betapa Tuhan mengasihi mereka. Yang berulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami di dalam sepanjang hidup ini, yang senantiasa membuat kami menyadari bahwa sungguh Allah itu mengasihi dan mencintai kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik itu di rumah sakit, baik yang ada di Makassar, di Toraja, di Pontianak, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, hadirlah Engkau di sana untuk melawat, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang mengalami kesulitan oleh karena berbagai beban hidup yang tidak mereka bisa tanggung sendiri. Tuhan, hadirkanlah kekasih-kekasih-Mu yang selalu Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi mereka. Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami yang masih diliputi oleh wabah corona. Bapa di sorga, setiap orang yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk menyelesaikan dan menangani pandemi COVID-19 ini, berkati. Berikanlah hikmat, sukacita, kekuatan, dan kesehatan, supaya mereka dapat mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik, dan jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.